Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yovita Sari, NIM 2210202048. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan tentang karakteristik dan metode filsafat. A. Karakteristik filsafat. Filsafat adalah disiplin ilmu yang sangat mendasar, sehingga semua disiplin ilmu yang lain akan membutuhkan pijakan filsafat. Dengan demikian, kajian ilmiah yang terdapat dalam ilmu pengetahuan akan ditemukan hakikat, seluk-beluk, dan sumber pengetahuan yang mendasarinya. Kita akan menemukan filsafat bersarang di mana-mana. Karakteristik filsafat mempelajari ilmu dari sudut pandang. Filsafat berarti mempelajari ilmu secara mendalam untuk mengetahui eksistensi. Karakteristik dasar filsafat menurut Johann Heinrich Raffart ada 5. Yang pertama, berpikir radikal. Kedua, mencari asas. Ketiga, memburu kebenaran. Keempat, mencari kejelasan. Kelima, berpikir rasional. Beberapa hal yang menjadi karakteristik atau ciri khas filsafat. 1. Memikirkan sifat-sifat umum. Sebagai diketahui bahwa objek kajian filsafat selalu memilih hal-hal yang umum. 2. Bersifat toleran. Orang yang hidup tanpa kesadaran atau berpikir filosofis, yang selalu sibuk dengan aktivitas rutin dan disibukkan oleh pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Ia tidak punya waktu untuk berpikir secara filosofis. Yang ketiga, bersifat subjektif. Pemikiran filsafat itu menjadi milik filosof itu sendiri. Berpikir manusia pasti bersifat subjektif. Perbedaan ini lumrah terjadi dalam menjawab teka-teki yang tidak habis-habisnya karena bersifat metafisis. Pemikiran kefilsafatan menurut Suyadi MP mempunyai karakteristik sendiri. Yang pertama, menyeluruh. Artinya, pemikiran yang luas karena tidak membatasi diri dan bukan hanya ditinjau dari satu sudut pandangan tertentu. Yang kedua, mendasar. Artinya, pemikiran yang dalam sampai kepada hasil yang fundamental atau esensial objek yang dipelajarinya sehingga dapat dijadikan dasar berpijak bagi segenap nilai dan keilmuan. Yang ketiga, spekulatif. Artinya, hasil pemikiran yang didapat dijadikan dasar bagi pemikiran selanjutnya. Menurut Ali Mudhafir tahun 1996, ciri-ciri berpikir secara kefilsafatan adalah sebagai berikut. Yang pertama, berpikir secara kefilsafatan dicirikan secara radikal. Radikal berasal dari kata Yunani radik yang berarti akar. Berpikir secara radikal adalah berpikir sampai ke akar-akarnya. Yang kedua, berpikir secara kefilsafatan dicirikan secara universal atau umum. Berpikir secara universal adalah berpikir tentang hal-hal serta proses yang bersifat umum, dalam arti tidak memikirkan sesuatu yang parsial. Yang ketiga, berpikir secara kefilsafatan dicirikan secara konseptual. Yang dimaksud dengan konsep di sini adalah hasil generalisasi dari pengalaman tentang hal-hal serta berproses individual. Yang keempat, koheren. Artinya sesuai dengan kaidah berpikir logis. Konsisten artinya tidak mengandung kontradiksi. Yang kelima, berpikir secara kefilsafatan dicirikan secara konferensif.
Komprehensif adalah mencakup secara menyeluruh. Berpikir filsafat berusaha menjelaskan semesta secara keseluruhan. Yang keenam, berpikir secara kefilsafatan dicirikan secara bebas sampai batas-batas yang luas. Setiap filsafat boleh dikatakan merupakan suatu hasil dari pemikiran yang bebas. B. Metode-metode filsafat. Sebelum menentukan metode filsafat, filosof berupa melakukan analisis. Analisis dalam kegiatan filsafat adalah rincian istilah-istilah atau pertanyaan-pertanyaan dalam bagian-bagian, sehingga kita dapat melakukan pemeriksaan atas makna yang terkandung. Sintesis sebagai upaya mencari kesatuan di dalam keragaman, maksudnya mengumpulkan suatu pengetahuan yang dapat diperoleh, melainkan dari pernyataan yang khusus, menyimpulkan kembali apa yang mengawali penalaran kita. Yang pertama, metode kritis, yaitu dengan menganalisis istilah dan pendapat dengan mengajukan pertanyaan secara terus-menerus sampai hakikat yang ditanyakan. Yang kedua, metode intuitif, yaitu dengan melakukan introspeksi intuitif dengan memakai simbol-simbol. Yang ketiga, metode analisis abstraksi, yaitu dengan jalan memisah-misahkan atau menganalisis di dalam angan-angan, di dalam pikiran, hingga sampai pada hakikat ditemukan jawaban. Yang keempat, metode skolastik yang dikembangkan oleh Aristoteles dan Thomas Aquinas. Metode skolastik ini sering disebut dengan istilah sintesis deduktif. Metode skolastik ini banyak dipakai untuk menguraikan metode mengajar di sekolah atau di perguruan tinggi, bukan hanya dalam bidang ilmu filsafat saja, melainkan dalam semua ilmu seperti ilmu hukum, ilmu pasti, kedokteran, dan lainnya. Sebagian ahli ada yang mengelompokkan metode yang dipergunakan dalam mempelajari filsafat ini menjadi 3 macam, yaitu metode sistematis, metode historis, dan metode kritis. Dengan menggunakan metode sistematis, para pelajar akan menghadapi karya-karya filsafat, misalnya mempelajari tentang teori-teori pengetahuan yang terdiri atas beberapa cabang filsafat. Sedangkan metode historis digunakan bila para pelajar mengkaji filsafat dengan mengikuti sejarahnya. Menurut garis horizontal, sedikitnya 10 metode. Salah satunya metode filsafat René Descartes dan pengikutnya yang dikenal metode yang bertolakkan dari analisis mengenal hal-hal kompleks, kemudian dicapai intuisi akan hakikat yang sederhana dan lebih terang. Hakikat itu dideduksikan secara matematis. Segala pengertian yang ada kemudian ditarik secara parsial sehingga diketahui secara jelas. Sekian presentasi saya. Bila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.